Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis anggaran perusahaan. Kelompok 2 terdiri dari Rizka Yuniar Putri dengan NPM 102230003, Hasyifa Nur Imanah, NPM 101230015, Siti Salman Azizah, NPM 101230017, dan Ramdan Maulana Sahuri dengan NPM 101230016. Materi pertama ini akan disampaikan oleh saya. Dalam presentasi ini, kita akan membahas analisis anggaran perusahaan yang mencakup hasil perhitungan anggaran yang telah dilakukan, opsi-opsi yang dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan manajemen, serta simulasi dari keputusan-keputusan yang akan disarankan. Melalui pendekatan yang sistematis, diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari setiap pilihan yang ada dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini yang pertama ada anggaran penjualan. Bisa kita lihat ada tabel harga jual per itu 2.000. Diskon jika diperlukan yaitu 10% dari harga jual efektif menjadi 1.800. Next. Persediaan akhir setiap bulan 25%, penjualan bulan berikutnya. Lalu persediaan awal Januarinya yaitu 25% dari target Januari. Next. Anggaran bahan baku. Persediaan bahan baku akhir bulan yaitu 25% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Persediaan bahan baku awal Januari yaitu 25% dari kebutuhan produksi Januari. Yang terakhir yaitu harga bahan baku per unit sama dengan 500. Asumsi biasa diperbaiki jika ada data lain. Anggaran tenaga kerja langsung. Terdapat data-data dari tabel yaitu 1 hari sama dengan 3 shift, 1 shift sama dengan 8 jam. Setiap shift membutuhkan 25 orang. Produksi bulanan dalam picis dikonversi ke jam berdasarkan kapasitas produksi. Upah tenaga kerja langsung per bulan sama dengan 3.500 per orang. Asumsi perhitungan yaitu rata-rata jam produksi per unit sama dengan 0,005 jam. Total jam kerjanya sama dengan produksi per picis itu dikali 0,005 jam. Anggaran biaya overhead pabrik. Beban tetap yaitu 10 miliar per tahun, beban variabelnya 500 per picis. Anggaran penjualan. PT YYY memiliki target awal sebesar 12 juta unit dengan harga jual per unit 2.000 menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 36 miliar. Namun, untuk mencapai target laba sebesar 10% dari total penjualan, perusahaan mempertimbangkan penerapan program diskon 10% yang akan menurunkan harga jual efektif menjadi 1.800 per unit. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas penjualan jika target laba awal tidak tercapai. Materi selanjutnya disampaikan oleh saya. Oke, selanjutnya analisis anggaran penjualan. Jadi analisisnya yang pertama itu penetapan harga jual 2.000 memberikan margin kontribusi sebesar 902 per unit. Jika diskon diterapkan, margin kontribusi akan turun menjadi 702 per unit. Lalu, diskon akan menurunkan margin per unit, tetapi berpotensi meningkatkan volume penjualan yang perlu dihitung ulang dengan analisis ini untuk memastikan bahwa margin kontribusi kumulatif mencukupi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba yang diinginkan. Lalu analisis
yang ketiga adalah penerapan diskon harus dievaluasi dengan mempertimbangkan respon pasar, efektivitas strategi promosi, dan biaya tambahan yang mungkin timbul seperti biaya iklan dan pemasaran. Next. Selanjutnya analisis dari anggaran produksi. Produksi ditentukan berdasarkan kebutuhan penjualan bulanan, ditambah persediaan akhir sebesar 25% dari penjualan bulan berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan produk guna memenuhi permintaan pasar. Nah, analisis dari anggaran produksinya, yang pertama itu keunggulan, yaitu kebijakan persediaan sebesar 20%, memastikan kelancaran operasional dan menghindari risiko kekurangan stok. Lalu kelemahannya yaitu persediaan yang tinggi, meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kehilangan nilai persediaan jika terjadi kerusakan atau perubahan permintaan pasar. Lalu metode penilaian persediaan atau FIFO. Menggunakan metode FIFO dapat memberikan hasil yang lebih realistis terhadap harga pokok penjualan saat harga bahan baku meningkat, tetapi dapat mengurangi keuntungan selama periode deflasi bahan baku. Lalu overproduksi harus dihindari untuk mengurangi biaya yang tidak perlu, terutama dalam menghadapi tambahan target penjualan sebesar 3.177.383 unit. Next. Selanjutnya analisis dari anggaran bahan baku. Pembelian bahan baku dihitung berdasarkan kebutuhan produksi dengan tambahan persediaan akhir sebesar 25% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Bahan baku diasumsikan tetap sebesar 500 per unit. Nah, analisisnya dari anggaran bahan baku adalah yang pertama keunggulannya, rencana pembelian bahan baku yang itu belum beres. Nah, analisisnya udah di sini dulu. Nah, analisisnya dari anggaran bahan baku adalah yang pertama keunggulannya, rencana pembelian bahan baku yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi memastikan kelancaran operasional tanpa membuat alur prediksi. Lalu kelemahannya yaitu ketergantungan pada asumsi harga bahan baku 500 per unit menjadi risiko jika terjadi fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi secara signifikan. Dan juga perusahaan perlu mempertimbangkan kontrak pembelian jangka panjang dengan pemasok untuk mengunci harga bahan baku agar tetap stabil. Next. Selanjutnya analisis dari anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi. Biaya tenaga kerja ditetapkan sebesar 3.500.000 per bulan dan per orang. Next. Udah dihitung. Udah. Selanjutnya analisis anggaran tenaga kerja langsung. Analisisnya yaitu yang pertama keunggulannya dengan jumlah tenaga kerja tetap yaitu 25 orang per shift, biaya tenaga kerja tetap efisien dan mudah diprediksi. Lalu kelemahannya yaitu jika target produksi meningkat signifikan, biaya tenaga kerja akan naik secara proporsional
Tambahan tenaga kerja untuk memenuhi target penjualan baru juga akan mempengaruhi anggaran perusahaan. Lalu, otomasi sebagian proses produksi dapat menjadi alternatif dan meningkatkan efisiensi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Berikutnya dari analisis anggaran PT YYY, ada anggaran biaya overhead pabrik. Overhead terdiri atas biaya tetap sebesar 10 miliar per tahun dan biaya variabel sebesar 500 per unit produksi. Berikut adalah analisisnya. Untuk analisisnya, pertama ada keunggulan. Biaya variabel memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan volume produksi. Adapun kelemahannya, biaya tetap overhead yang tinggi memerlukan volume produksi minimum yang cukup besar agar biaya per unit tetap rendah. Perusahaan perlu menjaga utilisasi kapasitas produksi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi biaya overhead tetap. Berikutnya ada analisis CPP atau cost volume profit. Dengan target laba 10%, perusahaan membutuhkan penjualan sebanyak 15.177.383 unit atau tambahan 3.177.383 unit dari target awal. Tambahan ini didistribusikan secara proporsional ke toko D sebesar 25%, toko E sebesar 35%, dan toko F sebesar 40%. Berikut adalah analisisnya. Target tambahan penjualan cukup signifikan sehingga membutuhkan kapasitas produksi tambahan atau strategi lain untuk mencapai. Evaluasinya juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa tambahan penjualan tidak menyebabkan peningkatan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan tambahan. Berikutnya ada simulasi opsi peningkatan kapasitas produksi. Opsi 1, membeli mesin baru. Dengan opsi ini membutuhkan investasi awal sebesar 40 miliar, mesin dan gedung dengan biaya penyusutan tahunan sebesar 2.833.333.033. Berikutnya ada tambahan kapasitas produksi memadai untuk memenuhi target jangka panjang. Adapun risiko investasi besar dan peningkatan biaya tetap harus diperhatikan. Selanjutnya ada opsi 2 atau outsourcing makul. Biaya makul 500 perak per unit menghasilkan total biaya sebesar 1.588.691.500 untuk tambahan 3.177.883 unit. Tidak memerlukan investasi awal, tetapi mengurangi kontrol kualitas dan fleksibilitas produksi. Lebih cocok juga untuk kebutuhan tambahan kapasitas yang bersifat sementara. Berikut ada rekomendasi. Yang pertama, jika perusahaan memproyeksikan permintaan jangka panjang terus meningkat, opsi 1 lebih strategis meskipun memerlukan biaya tambahan melalui hutang bank. Yang kedua, jika tambahan permintaan bersifat sementara atau fluktuatif, opsi 2 lebih bijaksana untuk menghindari risiko investasi besar. Selanjutnya, rekomendasi memilih opsi 1, yaitu membeli mesin baru. Berdasarkan analisis menyeluruh, opsi 1 membeli mesin baru merupakan pilihan terbaik untuk PT YYY dalam memenuhi pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah alasan dan penjabaran yang mendukung rekomendasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ramdan. Di sini ada kapasitas produksi yang memadai dan berkelanjutan. Dengan membeli mesin baru, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan untuk memenuhi tambahan kebutuhan penjualan. Dan selanjutnya, kapasitas produksi bulanan maksimum saat ini adalah 15 juta unit yang mendekati batas penuh. Penambahan mesin memungkinkan perusahaan memproduksi lebih dari batas ini, sehingga
sehingga tidak hanya memenuhi target penjualan tambahan tetapi juga mendukung permintaan di masa depan jika ada pertumbuhan pasar lebih lanjut. Opsi ini memberikan kontrol penuh kepada perusahaan atas proses produksi dibandingkan dengan outsourcing yang dapat memengaruhi kualitas produk. Dan selanjutnya, efisiensi jangka panjang. Itu biaya penyusutan meskipun investasi awal besar yaitu 40 miliar untuk mesin dan gedung, biaya penyusutan tahunan sebesar 2.833.333.333 relatif kecil dibandingkan dengan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kapasitas produksi dan juga penghematan biaya variabel. Dengan biaya variabel maklum 500 per unit pada opsi 2, biaya produksi untuk tambahan yaitu 3.177.383 unit adalah 1.588.691.500 per tahunnya. Dalam jangka panjang, biaya ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya investasi mesin yang dapat digunakan selama 12 tahun, yaitu 3.333.333.333 per tahunnya jika dihitung sebagai penyusutan mesin dan tenaga kerja tambahan. Dan juga pembelian mesin menciptakan efisiensi biaya dalam jangka panjang karena perusahaan tidak perlu membayar biaya apapun yang terus berulang. Yang ketiga, peningkatan kendali operasional dan kualitas. Dengan memiliki mesin baru, perusahaan dapat menjaga kontrol penuh terhadap proses produksi, kualitas produk, dan ketetapan waktu pengiriman. Dan juga proses outsourcing pada opsi 2 memiliki risiko terhadap standar kualitas yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, terutama jika volume pesanan meningkat signifikan. Dan yang keempat, dukungan terhadap strategi pertumbuhan jangka panjang. Ekspansi perusahaan dengan membuka 3 toko baru membutuhkan kapasitas produksi yang andal dan konsisten. Opsi 1 mendukung visi jangka panjang ini dengan menyediakan kapasitas tambahan yang cukup besar untuk memenuhi permintaan toko baru tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga. Dan dengan meningkatkan kapasitas produksi sendiri, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi pertumbuhan tanpa keterbatasan kapasitas yang disebabkan oleh pihak eksternal. Selanjutnya, pembiayaan melalui hutang bank. Untuk mendukung investasi mesin dan gedung, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui hutang bank dengan suku bunga 11% per tahun. Cicilan pokok akan dibagi rata selama 5 tahun, sehingga arus kas perusahaan dapat dikelola secara lebih baik. Dan juga simulasi cicilan jika total kebutuhan dana sebesar 40 miliar dibiayai sepenuhnya dengan hutang bank, maka cicilan pokok 40 miliar dibagi 5 tahun dan hasilnya 8 miliar per tahun. Dan juga bunga tahun pertama yaitu 40 miliar kali 11% sama dengan 4 miliar 400 juta. Dan totalnya di tahun pertama yaitu 8 miliar tambah 4 miliar 400 juta, hasilnya 12 miliar 400 juta. Dengan proyeksi pendapatan tambahan dari penjualan 3.177.383 unit, yaitu 5.719.289.400 margin, yaitu margin kontribusi 902 per unit. Perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban cicilan tanpa mengorbankan operasional lainnya.
Dan selanjutnya yaitu analisis risiko dan mitigasi. Risiko investasi besar menjadi risiko utama, tetapi dapat dimitigasi melalui perencanaan arus kas yang proyeksi penjualan yang realistis, permintaan yang fluktuatif, perusahaan masih memiliki kapasitas tambahan yang dapat dialokasi untuk produk baru atau pasar lain, dan kenaikan biaya operasional telah diperhitungkan dalam anggaran sehingga risiko biaya tidak terduga dapat diminimalkan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa mempertimbangkan kapasitas produksi, efisiensi biaya jangka panjang, kendali kualitas, dan dukungan terhadap strategi permintaan adalah pilihan terbaik bagi PT YYY. Meskipun membutuhkan investasi awal yang besar, opsi ini memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan dan mendukung visi perusahaan untuk menjadi pasar yang kompetitif. Langkah berikutnya adalah memastikan implementasi yang termasuk proyek dan pemasangan mesin serta pengawasan ketat terhadap alokasi dana dan pencapaian target penjualan. Untuk kelompok 3, barangkali ada yang mau bertanya. Aku. Saya mau bertanya, mengapa perusahaan memilih untuk membeli mesin baru meskipun ada opsi outsourcing yang lebih murah dalam hal biaya awal dan tidak memerlukan investasi besar? Oke, Sebentar. Salah. Saya ingin bertanya, yaitu mengapa perusahaan memilih untuk membeli mesin baru meskipun ada opsi outsourcing yang lebih murah dalam hal biaya awal dan tidak memerlukan investasi besar. Yang kedua boleh langsung atau mau dicatat dulu? Langsung aja. Ada pertanyaan lagi gak? Yang kedua, bagaimana perusahaan akan mengelola dampak arus kas dari pembiayaan hutang bank untuk membeli mesin, terutama jika permintaan tidak tercapai atau lebih rendah dari proyeksi? Terima kasih. Udah gak ada lagi ya? Sudah cukup, Kak. Oke. Dari Salma atau Rizka mau menjawab pertanyaan nomor berapa? Izin jawab pertanyaan nomor 1. Jadi opsi outsourcing memang dapat mengurangi beban investasi awal, tapi dalam jangka panjang biaya makronya berulang dapat lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian mesin yang menghasilkan efisiensi biaya lebih besar. Dan juga selain itu, membeli mesin baru memberikan perusahaan kontrol penuh atas proses produksi, kualitas produksi, dan fleksibilitas dalam pengelolaan. Dan juga jika permintaan pasar meningkat secara konsisten, membeli mesin baru akan lebih menguntungkan daripada mengandalkan yang mungkin tidak mampu memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Izin menjawab juga ya untuk pertanyaan terakhir yang tadi ditanyain sama aku. Jadi untuk jawabannya yaitu
sebuah perusahaan harus memastikan bahwa arus kas dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan keuangan yang matang, proyeksi penjualan yang realistis, dan diversifikasi produk akan membantu mengurangi ketergantungan pada suatu jenis produk. Untuk memitigasi risiko, perusahaan dapat memantau arus kas secara berkala dan jika diperlukan bisa mencari solusi alternatif juga seperti menunda pengeluaran non-operasional atau mencari sumber pendapatan tambahan untuk menjaga keseimbangan arus kas dan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin segitu diskusi kali ini ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mau mendengarkan dan berpartisipasi. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.